Chandra sama Mas Pri gitu. Diberi seluas-luasnya Mas Adirai. Iya Mas ya. Tolong diulang dulu Mas tadi tentang manusia itu tempat himpunan atau kumpulan kuman yang bergerak atau bagaimana tadi itu? Jadi sebenarnya saya cuma mau bilang sama teman-teman sekalian, jadi sel itu ada 6 triliun di dalam tubuh kita. Ada 60 triliun bakteri, ada 380 triliun virus. Nah, jadi bisa bayangin kita takut sama virus, padahal manusia sendiri adalah makhluk virus, makhluk kuman. Nah, jadi nggak nyambungnya kan di sana. Kalau kita berbicara bangunan itu kan ada namanya arsitektur daripada sistem imunitas tubuh. Nah, kalau arsitektur sistem imunitas tubuh, kita bisa lihat ada pilar kaki kiri, ada pilar kaki kanan, ada yang tengah, dan juga ada yang bawahnya juga. Nah ini agak serius dikit, nggak apa-apa ya Mas, boleh ya? Nggak apa-apa. Ya, jadi kalau di kiri itu yang namanya sistem imunitas bawaan, gitu. Nah di kanan itu namanya sistem imunitas yang adaptif. Nah di tengah itu yang disebut namanya sistem interferon, gitu. Dan yang bawahnya itu yang disebut dengan namanya gut bakteria. Jadi bakteria di perut tuh, di dalam tubuh kita Mas. Nah tapi semua ini hanya akan bisa berfungsi kalau di atasnya itu ada yang disebut yang namanya sistem syaraf. Jadi kalau sistem syarafnya itu didominasi oleh sebuah ketenangan, nah saya membuat penyederhanaan aja, maka otomatis imun sistemnya kita akan berfungsi atau berjalan dengan baik. Tapi kebalikannya, ketika sistem syaraf kita didominasi oleh kecemasan dan ketakutan dan kekhawatiran, maka pada saat itulah yang terjadi imunitasnya itu istilahnya tumbuh dan berkembang atau tidak bisa mencerna makanan yang kita konsumsikan. Nah, jadi kalau hari ini itu membayangkan kita semua itu harus masuk ring tinju berhadapan sama sebuah kuman. Yang kita disibukkan hari ini adalah pakai pelindung muka, pakai pelindung badan. Tapi waktu kita masuk, ketika kita berhadapan sama kuman, kita udah tahu kuman akan menyerang kita cuma nahan aja begini. Nah, padahal the best defense adalah apa, Bagus? Menyerang. Tepat sekali, the best defense adalah offense. Jadi kalau kita hanya pakai pelindung muka, pelindung badan, kita nggak berkutik karena kita cuma menahan. Betul. Tapi siapa yang bisa menyerang? Nah, tangan kita gerak, Gus. Kaki kita gerak, Mas Pri. Yang lainnya kita melakukan. Nah, waktu kita melakukan penyerangan, yang kita lakukan adalah mengasah kemampuan bela diri kita. Mengasah kemampuan bela diri kita itu yang disebut proteksi dari dalam. Sedangkan mengasah kemampuan kita dalam hal memakai alat pelindung, nah itu yang disebut proteksi dari luar. Nah, jadi bisa bayangkan kalau seandainya dalam situasi hari ini, kita bukannya mengkampanyekan orang untuk belajar bela diri, mengasah kekuatannya, tapi yang kita lakukan hanya sibuk untuk orang yang penting seperti hari ini gitu ya. Pokoknya ilmu kesehatan itu menjadi sederhana hari ini. Ketika bagaimana caranya untuk sehat? Kalau zaman dulu sehat katanya, mesti mengatur pola makan. Mulut kita adalah sumber kesehatan. Apa yang masuk lewat mulut kita? Mulai milih sumbernya, jenisnya, penyajiannya, milih timingnya, jadwalnya, mesti berpuasa, mesti ini itu, pilihan makanan, olahraganya, kalau bisa melatih kekuatan otot jantung dan sebagainya. Itu semua runtuh hari ini karena jawaban hari ini itu adalah kalau mau sehat kayak gampang Mas, cukup diam di rumah, cuci tangan sama jaga jarak aja. jadi membuat satu penyederhanaan seperti itu sebenarnya agak melemahkan hati, terutama buat saya yang selama ini mengajak orang untuk pola hidup sehat gitu loh. Bertahan dengan menyerang tadi berlaku terhadap kuman, terhadap bakteri, terhadap virus ya? Betul Gus. Jadi yang saya maksudkan kalau saya memakai analogi atau metafora itu, saya cuma mau bilang boleh gak kita pakai masker, boleh gak kita pakai pelindung, ya pelindung muka, pakai pelindung badan, pakai pelindung tangan, boleh. Tapi kembali lagi ketika kita masuk di dalam sebuah ring berhadapan dengan kuman, yang harus kita lakukan adalah mengasah ilmu bela diri. Nah, yang dimaksud dengan ilmu bela diri di sini adalah apa? Yaitu mesti punya pola perilaku yang sehat. Karena apapun yang dalamnya kuat, maka luarnya otomatis akan mengikuti gitu. Makanya kenapa saya katakan buah yang manis, bunga yang mekar dan wangi itu berasal daripada adanya akar yang sehat kan gitu. Nah, jadi sama juga kayak badannya kita sehat, pola perilakunya sehat, mau kuman datang ibaratnya hari ini nomor 19, tahun depan kan nomor 20, kan tahun depannya lagi nomor 21 ya. Jadi terus mau gimana kita ya kehidupan? Kita mau gimana nggak kelar-kelar. Dan kebetulan hari ini kita masuk di dalam sebuah generasi yang ternyata paling pintar sedunia. Karena generasi yang lalu nenek moyang kita semua kalah pintar sama kita. Yaitu bahwa ternyata sekarang ini itu salah, itu yang namanya silaturahmi, yang namanya salim. Itu semua salah gitu. Dan bahkan sehat pun salah gitu ya. Itu akan membawa derita bagi banyak orang. Pakai barang dari luar supaya tubuhnya kuat, farmakologis, ya itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi dua modal edukasi yang berbeda. Jadi ya nggak salah. Apa kata Henry Ford? Both you are right, dua-duanya benar ya wis gitu. Sampai di sini saya menjadi mempunyai kesimpulan, nggak mungkin sampean seperguruan sama Adirai, nggak mungkin. Jauh sekali bumi langit ini kecerdasannya.
Ya, segala sesuatu kan akan memunculkan kebenarannya pada saatnya. Loh. Betul Mas. Ya, kita di sekarang ini yang butuh itu cuma pelajaran saya hari ini tuh adalah memang keikhlasan dan kesabaran gitu. Terutama di bulan pertama kedua, aduh beratnya minta ampun gitu. Tapi setelah saya melihat Instagramnya Mas Pi, lama-lama saya jadi bisa tambah ikhlas dan sabar. Gitu. Aku mau beri catatan sebentar ya. Ini adalah sebuah sudut pandang yang kita beruntung mengundang beliau datang ke Umar Sufi ini. Karena ini akan menjadi literatur sosial di Indonesia ini. Jadi sudut pandang ini penting memberi opsi berpikir Indonesia, Gus. Jangan-jangan di sini sebetulnya starting point-nya itu mestinya ya. Walaupun ini kan untuk menjadi starting point harus menjadi keputusan politik. Wah itu ribet lah. Itu urusan yang bukan urusan kita. Tetapi setidaknya kita sudah menyampaikan